Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menggelar Lokakarya UNESCO Associate School Project Network atau ASP-NET bertema membangun kesadaran lingkungan di sekolah melalui konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Lokakarya ini melatih pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap lingkungan di sekolahnya. Lokakarya yang digelar pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2020 di Bogor ini diikuti guru dan kepala sekolah di Bogor dan Jakarta yang dipilih dari pengalamannya dalam Adiwiyata dan anggota ASP-NET. Ketua Harian KNIU Arif Rahman mengatakan, Lokakarya ini bagian program dari PBB di bidang pendidikan yang diharapkan mampu menular ke sekolah lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengamanahkan kepada Organisasi Pendidikan Dunia dan Kebudayaan UNESCO untuk melakukan pendalaman, pembinaan, pelatihan bagi menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tapi pendidikan itu juga harus mempunyai pengaruh kepada pelestarian lingkungan. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita bisa menyebarluaskan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar sekolah peserta yang pada hari ini. Kita berharap ini adalah suatu mata tangga untuk naik ke tangga yang lebih tinggi sehingga pendidikan di Indonesia akan betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Senada dengan itu, Koordinator Nasional Associate School Project Network atau ASP-NET, Hasna Gasim, mengatakan program ini upaya pendidikan melestarikan lingkungan. Pertemuan ini adalah program ISD, tapi fokusnya pada lingkungan. Yang kita libatkan adalah sekolah-sekolah yang dibantu oleh Ratu Mahacakri dari Thailand. Kira-kira ada 8 sekolah di Bogor dan 1 sekolah di luar Bogor. Untuk anggota ASP-NET hanya ada 1 yang ikut. Sebetulnya lingkungan yang kita arahkan sekarang ini ada 2, mengenai pemanfaatan air untuk kehidupan, water for life. Satunya lagi untuk penanggulangan sampah. Jadi 2 hal ini menjadi fokus dari kegiatan 3 hari kita ini. Sejumlah narasumber memberikan paparan membekali peserta dengan pemahaman terkait konsep ASP-NET dan ESD serta manfaatnya pada isu lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengatakan bahwa penerapan konsep ESD dari UNESCO dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus adaptation. Kita harus selalu beradaptasi terhadap perubahan, harus beradaptasi terhadap situasi, harus beradaptasi terhadap lingkungan, harus beradaptasi terhadap teman, harus beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, persoalan perkembangan lingkungan, soal persoalan lingkungan hayati, persoalan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan di kita, itu sebenarnya kalau kita menggunakan kata adaptif atau kata adaptation, maka semuanya akan bisa selesai dan semua akan bisa kita lakukan perubahan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter Hendarman memaparkan materi program ESD dalam hubungannya dengan penguatan karakter yang digalakkan Kemendikbud. ASP-NET ini intinya gini lah, jaringan sekolah untuk menciptakan perdamaian. Keywordnya perdamaian. Ya, ketika kita bicara perdamaian, apa yang terjadi? Toleransi, saling menghargai, kan gitu. Kira-kira gitu ya, kemudian termasuk menghargai lingkungan dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua saya baca tadi dari konsepnya, mengubah tingkah laku anak didik untuk masa depannya lebih baik. Masyarakat adil dan makmur. Nah kemudian yang ketiga,
ini mempunyai nilai keadilan, kepedulian, toleransi, tanggung jawab, dan kejujuran serta integritas. Harusnya ibu bapak yang sudah bergabung, ya, itu mudah sebenarnya kan. Sebenarnya ISD ini kan karakter juga kan. Pihaknya siap mengembangkan gagasan yang ada dari ESD ke media komunikasi publik untuk penguatan karakter. Apa yang dikampanyekan ini nilai-nilai Pancasila, ya, kebijakan Merdeka Belajar, lalu kemudian inisiatif yang sudah dilakukan waktu zaman dulu. Termasuk saya berpikirnya, Bu, kami juga akan mengangkat apa yang dilakukan di ASP.NET. Ya, nanti kami diberikan idenya dan kemudian nanti itu diubah menjadi bahan kampanye yang mungkin bisa terkait dengan lingkungan tadi hak asasi manusia, Bu. Jadi kami besarkan itu, ya. Nah, itu nanti yang akan disebarkan gitu. Jadi nanti ada bahan-bahan, ya, itu yang dikampanyekan bentuknya seperti ini. Dan nanti ini ada segmennya karena kami itu juga harus ekosistem, Pak. Kan nggak mungkin satu konten dengan misalnya disampaikan dalam bentuk video, belum tentu harus sama, bukan belum tentu, harus tidak sama antara untuk anak, untuk orang tua, sama beda sama siapa masyarakat. Kalau misalnya sama semua, justru itu jadi membuat tidak berkarakter kan.